Ulang lagi ya. Yo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kevin Novaldani dengan NIM 122140222 dari Teknik Informatika dengan kelompok PKS kelompok 11 dan rekan saya. Yohanes Christian Panjaitan, NIM 122140217. Di sini akan menjelaskan apa saja yang ada di dalam makalah pedagogik dengan subtitle alat pendidikan ini. Pertama-tama dan jangan lupa kita harus mencari cover page yang bisa diceritakan oleh teman saya. Jadi untuk setiap makalah kita tentunya membutuhkan sebuah cover page. Dan di sini kita menggunakan template yang sudah disediakan oleh Microsoft Word. Kita langsung ke tab Insert dan Cover Page. Di sini Anda dapat menemukan banyak sekali pilihan yang sudah disediakan oleh Microsoft Word. Dan di sini kami gunakan Wisp. Dan setelah cover page, tentunya kita harus memilih kata pengantar, dan situ kita bisa lihat di atas kata pengantar itu kayak ada tulisan I dan makalah pedagogik. Bisa diklik 2 kali ya, Nes. Nah, kita akan melihat itu ada namanya header. Header bisa kita dapat di nah itu header dan footer udah ada. Tinggal milih aja header, pencet header, pencet header, bawah header. Nah, di header ini banyak sekali pilihan dan saya memilih yang simple dengan pojok ke kiri berwarna abu-abu. Dan di header itu saya memilih mempunyai number page number dengan tulisan I. Sebelumnya kita kalau mau I dulu kita harus pergi ke format page number. Nah, itu udah ada I 2 dan 3. Kita mulai dari start 1 gitu. Oke. Kita pencet oke. Otomatis dia. Ctrl Z aja. Dan di lain itu di bawah footer dan footer memiliki banyak sekali pilihan. Bisa klik 2 kali. Footer ini khusus sama kayak header, dia kayak ada apa ya, ada dunia lain khusus, dia harus diklik 2 kali. Maupun kita mau back ke halaman yang bisa kita mau ganti, kita harus klik 2 kali juga. Nah, di footer itu juga banyak pilihan dan saya milih dengan yang memiliki garis-garis kecil dan memiliki tanggal hari ini. Nah, setelah itu pasti kalian salvok dengan adanya apa namanya, ada kayak garis, terus ada tulisan-tulisan itu. Nah, itu namanya footer. Footer bisa kita bukan footer, apa namanya? Uh, kita bisa lihat di mailings, bisa ke mailings atau reference. Nah, itu namanya footnote. Jadi salah, maaf ya. Itu footnote, sama-sama foot. Jadi footnote kita biasanya tuh ditulis dengan apa namanya? Misal ada kayak kata bahasa Inggris atau kata yang asing di mata kita, kata yang kita dengar jarang banget kita dengar. Nah, kita biasanya tulis di situ, terus ditulis angka 1 biasanya di sana. Ntar bisa kita lihat di sini, tapi kami menggunakan kelompok 11 dengan nama underscore Kevin dan nama rekan saya juga Yohanes. Nah, itu garis-garis itu otomatis ya kawan-kawan. Kita bisa menjelaskan tentang coba atas lagi, kan itu kan ada kata pengantar. Coba jelasin yang tentang heading-headingnya. Oke. Kita bisa melihat di sini adalah daftar isi yang telah dibuat secara otomatis dengan menggunakan heading.
Fungsi heading adalah untuk memberikan label dalam setiap bab dan subbab yang akan kemudian digunakan di dalam daftar isi. Seperti contohnya kata pengantar daftar isi sudah langsung otomatis diinput ke dalam daftar isi. Yang dimana daftar isi dan kata pengantar ini adalah heading 1. Dan kita bisa lihat bahwa kata pengantar, daftar isi, dan bab 1 mempunyai level yang sama, yaitu heading 1. Dan kemudian pendahuluan adalah heading 2, dimana dia akan terus lebih menjorok ke dalam karena ini adalah subbabnya di dalam bab 1. Kita dapat terus menambahkan heading 1, heading 2, heading sampai heading 3. Dan secara kerja heading ini tidaklah berhenti, dimana jika kita menambahkan heading 3 akan selalu ada heading 4, heading 4 akan selalu ada heading 5, heading 5 akan 6, dan seterusnya. Sudah lanjut, Kevin? Oke. Dan bisa dilihat, coba kita ke halaman pertama yang di bab 1, coba. Jika kita balik ke bab 1, kita bakalan lihat di pojok kiri itu nomornya nomor 1. Pojok kiri. Yang di header. Nah, tadi kan bisa kita lihat, tadi kan angkanya tuh bukan angka, hurufnya tuh page numbernya tuh 1, I dan I-nya ada 2, I atau II. Kita lihat. Nah, nah caranya bagaimana habis I terus II terus balik ke 1, bukan II3 tapi dia langsung ke 1. Kita buka ke insert ya. Itu tuh, page break di pojok kiri nomor 3. Bisa pencet. Nah, itu ntar otomatis dia, otomatis ngulang. Udah Ctrl Z aja. Nah, tadi otomatis ngulang itu. Dia langsung apa namanya? Langsung kayak apa namanya? Reset. Pokoknya ntar dia kagak kosong. Itu biasanya itu di page number itu ada pilihan. Jadi kebetulan mungkin orang kan memiliki yang masing-masing. Itu bisa dipilih kalau nggak salah ada 4 atau 5 gitu. Nah, setelah kita telah membahas tentang heading, tentang semuanya, kita sudah mendapatkan daftar isi dengan begitu kompleks, begitu mudah. Coba tolong jelasin dong bagaimana sih bisa jadi kayak daftar isi gitu, otomatis gitu maksudnya. Oke. Enggak, jangan titik gitu. Jadi untuk mengisi daftar isi, kita tidak perlu lagi menggunakan menulis kata pengantar, daftar isi, bab 1 dan titik-titik yang sangat akan menyusahkan. Lalu di sini adalah fungsi table of content, di mana kita bisa memasukkan daftar isi secara otomatis dari heading yang telah kita tambahkan dalam setiap bab dan subbab. Nah, fungsi ini berlaku untuk setiap bagian yang telah diberikan heading dan heading 1, heading 2, heading 3 dan seterusnya. Tapi untuk sebelumnya seperti normal dan no spacing, dia tidak termasuk ke dalam daftar isi. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa dia akan secara otomatis membuat table of contents dari kata pengantar, daftar isi sampai daftar pustaka hanya dalam suatu klik. Ya, Ctrl Z. Kemudian, Kevin, Ctrl Z lagi. sudah. Nah, dan kita kalau habis ganti-ganti tuh kita juga bisa langsung mengubah loh. Coba kita agak naik ke atas. Tolong naik ke atas. Nah, itu kan ada namanya update. Yang di atas kata pengantar itu ada 2 kolom. Kita pilih yang nomor kanan. Kata daftar isi tadi. Agak bawah lagi. Nah, itu kan ada tuh update table. Coba pencet update tablenya. Nah, kita bisa update nomornya aja kayak tadi yang ada II2 terus 1. Itu bisa kita misal sebelum daftar di sini itu kita bisa update. Nah, kalau update yang kedua
itu semuanya update. Jadi misal tulisan kamu ganti, misalnya itu latar belakang contohnya tuh seperti satu. Kalau misalnya kamu ganti itu misalnya dia langsung otomatis ganti. Nah, langsung ulang kayak dari awal. Tapi kalau bagaimana kita harus karena itu kan kalibri. Nah, kita mau gantiin tuh jadi kayak Times Roman, kayak sama kayak di atas atasnya. Jadi kita harus kayak apa ngeblok semuanya tuh. Control Z aja. Udah ganteng lagi kan? Kalau dia sama-sama atas pasti ganteng banget. Nah, habis daftar isi udah semuanya udah kita bahas ke daftar pusaka. Sebelum kita mendapatkan kata-kata sebanyak ini, kita harus mengisi citasi dulu. Citasi itu adalah yang ada di itu loh, yang ada di 1, 2, 3, 4, 5, yang ada di kurung mutlak itu. Nah, itu citasi namanya. Nah, citasi itu yang itu ciri khasnya IEE stylenya yang bisa digunakan ITERA di reference. Nah, IEE. Nah, coba kita melihat nomor satu citasinya di mana? Coba kamu cari nomor satu tuh citasinya di mana? Itu kita harus citasi nomor satu itu kita harus naruhkan di paragraf. Nomor dua gitu juga, tiga gitu juga, empat gitu juga, lima gitu juga. Nah, habis kita taruh di paragraf yang sesuai dengan kita ambil referensinya itu, nah itu empat, tadi lima, sini tiga. Pokoknya taruh aja di bagaimana referensi itu dapatnya langsung di situ. Nah, setelah itu habis kita itu coba kita pencet insert citationnya pasti ada 5. Kalau kamu mau nambahkan lagi, pencet insert citation. Di bawah itu kan kalau kita mau nambahkan lagi di apa ya? Terakhir sebelum 2. Nah, add new source. Kita nambah citasi lagi. Nah, kita tadi ambilnya website dengan authornya ini, dengan nama page-nya ini, dan sampai URL-nya kita salin dan kita tempelkan langsung. Oke, nggak usah, silang aja. Silang. Nah, setelah itu kita langsung, kalau kita udah bikin 5, udah punya 5 nih, udah punya berapa pun, langsung kita pencet bibliografi di bawahnya style itu. Di bawahnya style, nah itu ada pilihan banyak, ada 3 kalau nggak salah, ada 3, dan itu bisa insert bibliografi, ada reference, ada vocal. Karena kita disuruhnya bibliografi, jadi kita pencetnya bibliografi tadi. Ntar dia otomatis langsung keluar 5-5 seng gitu. Nah kan, karena dia tabrakan jadi kayak jelek. Coba Ctrl Z aja. Nah, sekian lah dari kami. Ada tambahan rekan saya? Apa ya? Cukup sepertinya, Vin. Baiklah, kalau cukup bisa kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Dadah. Sampai ketemu di video selanjutnya.